Pemerintah pusat mencanangkan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan anak usia dini atau PAUD. Program PAUD bertujuan mengoptimalkan tumbuh kembang anak sekaligus menumbuhkan kesiapan mereka sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Di Kota Kendari, kewajiban pembelajaran prasekolah dasar telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang wajib PAUD. Seperti diungkapkan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Asriani Arif. Dia mengatakan angka partisipasi PAUD di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini jumlah PAUD sebanyak 180 dan 126 SD tersebar di 11 kecamatan, antara lain Kecamatan Baruga, Puwatu, Mandonga, Buah-Buah, Kambu, Kadia, Kendari, Kendari Barat, Poasia, Abeli, dan Nambo. Namun salah satu kendala yang masih sering dihadapi anak ketika baru masuk SD adalah kesulitan beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda. Ujarnya kepada tribunnews.ultra.com pada Selasa 16 September. Menurutnya hal tersebut terjadi karena sistem pembelajaran di PAUD lebih banyak menekankan pada bermain dan pengenalan karakter. Sedangkan di SD, anak sudah dituntut menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Banyak anak-anak yang kaget karena suasana belajar di SD tidak sama dengan di PAUD. Jelasnya, untuk itu Asriani menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi guru PAUD maupun guru kelas awal di SD. Guru PAUD diharapkan mampu menyiapkan anak didik agar lebih siap melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sementara guru SD didorong lebih ramah dalam menyambut siswa-siswi baru di kelas awal. Asriani juga mengingatkan peran orang tua sangat penting dalam menumbuhkan minat belajar anak. Menurutnya anak sebaiknya tidak dipaksa untuk belajar, melainkan diciptakan suasana yang membuat mereka senang bersekolah. Jangan menuntut anak harus bisa ini itu, hargai prosesnya supaya mereka termotivasi untuk belajar, katanya. Selain itu dia juga berpesan agar orang tua tidak memaksakan anak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya jika usia mereka belum mencukupi. Kalau dari PAUD sebenarnya dia kan pengenalan karakter. Kalau untuk awal itu kita menyarankan memang di dalam kurikulum PAUD itu pengenalan karakter. Anak-anak itu diajar misalnya buang sampah pada tempatnya, belajar antri, bagaimana bisa disiplin. Itu dulu penanaman karakter. Nah, ketika dia sudah akan lanjut ke SD, disitulah dia dituntut untuk bisa dikenalkan angka, dikenalkan huruf, diajar untuk bisa siap untuk kondisi sekolah di SD. Jadi seperti diajar konsentrasi. Anak-anak PAUD kan biasanya masih suka main-main, masih suka lari-lari. Nah, itu kondisi yang harus disiapkan ketika mereka akan lanjut ke SD. Jadi guru PAUD punya tugas untuk menyiapkan guru SD bersiap untuk menyambut anak-anak yang sudah dilepaskan dari guru PAUD. Nah, jadi kalau untuk orang tua saya berharap yang pertama, anak-anak itu jangan dipaksa untuk belajar. Ciptakan kondisi anak-anak itu cinta belajar, bahagia belajar, senang sekolah. Jadi jangan dituntut untuk bisa ini, bisa itu, tapi dihargai prosesnya. Jadi anak-anak itu ketika dia belajar, dia senang untuk belajar, dia termotivasi untuk belajar. Jadi bukan karena paksaan. Jadi untuk orang tua, saya menyarankan juga kalau anaknya itu belum cukup umur untuk lanjut di SD, jangan dipaksakan Bapak Ibu, karena jadi sebenarnya itu justru akan menjadi masalah bagi anak-anak karena dia belum siap untuk bersekolah di SD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.